Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 5A, menempuh mata kuliah Ekonomi Indonesia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ekonomi Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia, perkembangan perekonomian di Indonesia ditandai dengan adanya sistem ekonomi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan rakyat. Perekonomian pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966. Sistem ekonomi liberal atau dengan sistem demokrasi. Perekonomian pada masa Orde Baru dari tanggal 1966 sampai 1998 disebut sistem ekonomi komando yang atau masa demokrasi terpimpin. Perekonomian pada era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang yang disebut sistem ekonomi Pancasila atau disebut demokrasi ekonomi yang mendalam prakteknya cenderung liberal. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem perekonomian yang pengambilan keputusan didistribusikan secara luas atau diserahkan kepada semua individu. Dalam pemikiran sistem ini, alat-alat dasar produksi dikuasai oleh swasta, maka produksi barang dan jasa secara maksimal akan tercapai bila campur tangan pemerintah memberi kesempatan kepada individu untuk menggunakan kekayaan dan daya kreativitasnya atau tenaga kerjanya sebebas-bebasnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi individu itu sendiri. Ciri-ciri terpenting dari sistem perekonomian liberal adalah pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. 3. Manusia dipandang sebagai makhluk homogenomicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. 4. Motif peroleh laba adalah sebesar-besarnya merupakan dasar penentuan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Dan yang terakhir, pada dasarnya negara tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi. Tugasnya hanya menjaga tertib hukum yang menjamin kebebasan usaha setiap individu. Kebaikan-kebaikan liberal. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya distribusi barang-barang. Kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan-kelemahan liberal. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna, dan persaingan monopolistik. Kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternal atau disebut tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini pengambilan keputusan terkonsentrasi pada kelompok yang berkuasa. Dalam sosialisme itu untuk menyebut ajaran tentang gerakan yang umumnya menghendaki pemilihan alat produksi secara kolektif dengan ekonomi berencana yang disusun, dilaksanakan, dan dikontrol oleh kekuasaan pusat. Dalam sistem ini menghendaki proses berdasarkan kekuasaan negara dan alokasi oleh pemerintah, dan karena itu mengharuskan perencanaan pusat atau disebut dengan central planning atau sering disebut dengan ekonomi berencana. Ciri-ciri ekonomi komando. Semua alat dan produksi adalah milik negara dan dikuasai negara. Kedua, segala kebijaksanaan perekonomian diatur oleh pemerintah. Ketiga, jenis-jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Kedua, pemerintah dapat menentukan jenis industri dan produksi.
Ketiga, pemerintah dapat mengatur distribusi barang produksi. Keempat, pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan harga. Kekurangan sistem ekonomi komando, hak milik seseorang tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Kedua, potensi inisiatif dan biaya kreasi warga tidak dapat berkembang karena kebijakan pemerintah. Ketiga, pemerintah sulit menghitung semua kebutuhan masyarakat karena masa ekonomi yang sangat kompleks. Sistem ekonomi di masa era reformasi. Sistem perekonomian pada era reformasi adalah sistem ekonomi campuran yang mengarah secara spesifik dengan yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila atau disingkat SEP. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem Pancasila ini setiap pembangunan nasional harus berdasarkan atau berlandaskan substansi yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Kesimpulan saya, sistem perekonomian Indonesia selalu berubah seiring dengan bergantinya pemimpin atau presiden Indonesia. Dan semua sistem yang dianut belum dapat stabil seperti negara-negara maju lainnya karena semua sistem memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan dalam prakteknya sistem yang dipilih belum dijalankan sesuai konsep oleh pelaku ekonomi itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada presentasinya saya tutur kata ada yang salah, mohon dimaafkan. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.